lagi di channel YouTube aku. Kembali lagi dengan saya sendiri, Linda Tan. Bagi kalian yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow ya, di lindatan2310. Seperti biasa, saya kali ini akan review villa yang ada di aplikasi Airbnb. Tapi kali ini saya mau nge-review villa yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, saya sempat kaget banget ya, setelah 5 tahun saya baru ke sana lagi, dan ternyata di Jogja itu sekarang udah maju banget dan banyak banget tempat rekreasi ataupun banyak banget ya tempat untuk foto-foto. Jadi sekarang Jogja itu udah keren banget guys. Jadi judul villa kali ini adalah villa estetik yang ada di daerah Jogja. Nah, mungkin kalian penasaran banget apa sih arti dari estetik ini. Jadi estetik ini adalah keindahan yang berhubungan dengan alam. Seperti yang kalian tahu, kalau di Jogja itu kan memang terkenal banget ya dengan kerajinan tangan dan juga keindahan alamnya. Makanya villa estetik ini lagi ngehits banget di daerah Jogja. Sebelum saya kasih lihat review villa kali ini supaya kalian gak bingung ciri-cirinya apa aja sih, saya mau sebutin ya, ini adalah ciri-ciri versi saya sendiri. Tapi kalau kalian merasa kurang komplit ataupun bagi kalian yang tahu tentang desain dari rumah, kalian boleh komen di bawah. Ini adalah ciri-ciri yang saya rangkum sendiri ya guys, dari apa yang saya lihat dan juga apa yang saya pelajari. Yang pertama, ciri khas dari rumah estetik yaitu mereka selalu memakai warna-warna yang dominan aja. Contohnya hitam, putih, biru ataupun coklat. Terus mereka juga suka banget ya pakai warna-warna yang kalem, nggak terlalu mencolok ataupun nggak terlalu ngejreng banget. Ciri yang kedua yaitu memasang hiasan dinding ataupun memasang bingkai foto, contohnya kayak foto bunga ataupun daun-daun gitu ya guys. Jadi bisa alam juga. Pokoknya selalu ada bingkai foto yang berbau alam gitu ya. Ciri yang ketiga yaitu selalu ada tanaman di dalam rumah. Jadi tanamannya ini terserah ya, mau yang hidup atau yang hiasan, tapi yang jelas tanamannya ini cukup membantu ya supaya rumah itu kelihatan hidup, dan letaknya itu cuma di daerah tertentu aja, contohnya di tempat untuk menonton televisi ataupun ruang keluarga ya, pokoknya di daerah tertentu aja ya. Jadi nggak semua di rumah itu kita pasang ataupun kita taruh kayak tanaman-tanaman, nanti kayak hutan, jadi daerah tertentu aja. Yang keempat yaitu menonjolkan cahaya di daerah tertentu, contohnya daerah untuk menonton televisi ataupun di kamar kita bisa pasang lampu yang agak terang supaya kelihatan lebih dramatik. Yang keenam yaitu ada standing mirror di kamar dan juga ada gantungan baju di daerah kamar mandi. Nah, ini biasanya dipakai ya untuk hiasan-hiasan ataupun seperti aksesoris supaya kelihatan lebih nuansa estetiknya ataupun keindahan alam di kamar mandi itu terpancar keluar ya guys. Untuk linknya sendiri ini agak sulit banget ya guys ditemukan karena saya lagi stay di Jakarta dan saya udah berusaha cari kemana-mana linknya tapi nggak ketemu sama sekali. Jadi saran saya kalau kalian mau nginep di villa ini, kalian harus stay dulu di Jogja. Nggak tahu kenapa sih, karena memang di Airbnb itu kalau udah lewat dari 2,5 jam itu villa-villa yang keluar dari aplikasi Airbnb itu cuma tertentu aja guys. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan langsung aja ya kasih review ke kalian tentang villa estetik yang ada di Jogja part pertama. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam villa, saya akan kasih lihat dulu bagian depan yang ada di villa ini. Nah, di kanan kiri ini ada rumah warga, terus di depan ini juga ada tanah kosong. Jadi bagi kalian yang pengen banget investasi, boleh aja nih guys, kalian investasi di sini. Lumayan bagus banget ya lokasinya dan juga strategis. Nah, di sini saya masuk menuju ke pintu depan, dan di sini juga ada parkir mobil ya, bisa muat sekitar 2 mobil atau 3 mobil ya, karena di dalam masih ada bagasi. Dan di sini ada taman ya. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian tamannya, tapi pagi hari ya karena ini udah gelap banget. Saya video ini sekitar pukul 5 sore ya guys. Jadi sini udah gelap banget. Terus di sini juga ada pohon mangga. Penasaran banget kenapa pohon mangga ada di sini ya. Nanti saya akan kasih review ke kalian. Terus di sepanjang masuk dari rumah ini ataupun pintu masuk, di sini banyak banget tanaman ya guys. Jadi malam itu udah nggak kelihatan sama sekali ya. Nanti aku akan kasih review ke kalian. Nah, di sini ada pintu masuk, warnanya hitam. Terus di samping pintu masuk ini juga ada kursi ya guys. Jadi kita bisa santai-santai, kita bisa duduk ataupun kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Dan di sini juga ada dinding, warnanya biru soft ya guys. Jadi kelihatannya lebih natural dan lebih keren. Dan ini adalah video pagi hari guys. Jadi saya video ini 2 versi supaya bisa jadi perbandingan. Nah, di sini warnanya kelihatan soft biru ya guys. Terus tanamannya kalian bisa lihat sendiri ya.
Ini tanamannya banyak banget guys, dan juga saya nggak tahu sih nama tanamannya apa aja, tapi yang jelas ini tanamannya cukup mahal-mahal banget ya. Terus di sini juga ada lapangan yang cukup luas ataupun taman, jadi kita kalau bawa anak-anak ini aman banget ya guys. Bisa main bola, bisa main bulu tangkis, dan untuk tanamannya kalian jangan heran ya kalau lihat tanaman yang merambat ke dinding ini. Itu bukan karena nggak dirawat, tapi memang ciri khas dari tanaman ini ya seperti ini guys. Saya nggak tahu namanya apa, tapi memang ciri khasnya seperti ini. Kelihatan dari luarnya ini terbilang luas banget ya, karena rumah ini memiliki panjang sekitar 700-an meter dan lebar 200-an meter. Jadi kira-kira seperti ini ya penampakan dari depan rumah, dan kelihatannya cuman biasa-biasa aja guys, tapi begitu kita lihat ke dalamnya ini keren banget. Jujur aja ya, saya sempat heran kenapa sih ada pohon mangga pas di depan pintu masuk. Ternyata di sini ada sarang burung ataupun rumah burung. Jadi waktu saya ngerekam video ini, saya jadi ingat ya film Korea yang judulnya Startup. Di situ kan ada pohon ya, terus di situ juga ada rumah burung yang terbuat dari kayu, tapi ini terbuat dari jerami. Jadi terkesan lucu banget gak sih? Selanjutnya saya akan tunjukkan ke kalian daerah bagasi dulu ya, karena kalau langsung saya kasih review yang bagus-bagus ntar yang di belakang nggak ditonton lagi. Jadi saya mau kasih lihat yang dari bagasi dulu ya. Nah di sini bagasinya cukup luas banget ya. Di sana juga mereka ada kasih sepeda, jadi kita bisa jalan-jalan naik sepeda di daerah komplek ini. Contohnya seperti ini ya guys. Nah, di sana juga ada genset. Ini untuk jaga-jaga kalau seandainya mati lampu. Dan di sana mereka juga siapin alat untuk bermain bulu tangkis. Jadi kalau kalian suka banget main bulu tangkis, ini juga ada peralatannya, guys. Dan sekarang saya akan tunjukkan dulu ke kalian daerah dapur kotor. Dan di sini juga ada meja makan kecil, ada kursi juga. Dan di dapur kotor ini juga ada kamar mandi. Seperti biasa ya, kamar mandinya lumayan bersih sih menurut aku dan juga terawat. Di sini kamar mandinya kamar mandi jongkok ya. Terus mandinya juga pakai gayung, dan juga di sini ada ventilasi udara. Dan di sebelah kamar mandi ini ada dapur kotor ya guys. Kalau untuk dapurnya ini nggak terawat ya. Terus ada kompor gas juga bisa dipakai. Dan di belakang dari kamar mandi ini ternyata ada mesin cuci. Jadi bagi kalian yang membawa baju dari Jakarta ataupun dari luar kota yang banyak banget, kalian bisa cuci baju di sini ya. Ada mesin cuci, ada peralatan-peralatan untuk nyapu pel, jadi komplit banget. Dan di sebelah mesin cuci ini ada pintu ya, aksesnya keluar ke kolam renang. Nanti saya akan kasih review ke kalian tentang kolam renangnya. Terus di sini juga ada tempat untuk menjemur baju. Jadi kira-kira seperti ini ya penampakan dari dapur kotor, area untuk cuci baju dan juga area untuk menjemur baju. Selanjutnya saya akan tunjukkan ke kalian kamar yang tadi saya sebutkan. Nah ini ukuran kamarnya nggak terlalu besar ya guys, jadi jangan dipaksakan untuk beramai-ramai karena takutnya panas. Jadi ukuran bednya ini sekitar 90 meter ya, bisa muat satu orang aja. Dan mereka juga ada kasih kipas sih supaya nggak panas. Ini adalah kamar yang sebelahnya, jadi ukuran bednya ini sama seperti yang sebelumnya, ukurannya 90, bisa muat sekitar satu orang aja ya. Selanjutnya saya akan berjalan menuju ke kolam renang, tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu ya, ternyata di sini juga ada kolam ikan kecil. Ukuran dari kolam ikan ini nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya, jadi pas banget untuk ukuran ikan kecil seperti ini. Dan kolam ikannya ini bersih banget guys, dirawat dengan baik dan juga terpelihara. Nah untuk rumput-rumput dari daerah kolam renang ini cukup terawat banget ya guys. Jadi di sepanjang jalan menuju kolam renang ini, jalannya semua terbuat dari batu alam. Jadi meskipun kena hujan ataupun kita habis berenang terus kita cepat-cepat lari masuk ke dalam, ini sama sekali nggak licin ya guys. Dan di sini juga ada tempat duduk untuk santai-santai. Dan di sini juga ada kursi goyang, jadi nyaman banget deh kalau ada di villa ini. Terus tanaman-tanaman yang ada di daerah kolam renang ini semuanya terawat banget. Dan ini kolamnya agak cukup dalam ya guys, sekitar 1 meter. Jadi kalau kalian bawa anak-anak itu jangan lupa ya bawa pelampung. Dan untuk kebersihan dari air kolam renang ini jelas banget ya, kelihatan bersih, nggak putek dan juga terawat guys. Sekarang aku akan coba cek ya kedalaman dari kolam renang ini dari dekat, dan ternyata ini nggak terlalu dalam ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini juga ada tempat dangkalnya. Terus di sini juga ada pelosotan ataupun ayunan untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak tuh mau berenang main pelosotan terus masuk ke dalam air,
Nah, di sini juga ada tempat dangkal guys, jadi nggak perlu takut sama sekali ya. Dan di situ ada Karen, seperti biasa. Dia tuh suka banget ya untuk jadi kayak pemandu ataupun kayak travel blogger ya guys. Kalau saya lagi video-video, jadi jangan lupa ya untuk di subscribe channel YouTube mereka, ada di Three Kids Club. Jadi di sana channel YouTube-nya khusus untuk anak-anak. Selanjutnya saya akan berjalan menuju ke ruang keluarga ataupun ruang untuk menonton televisi. Nah, di sini ada sofa bed, ukurannya lumayan panjang banget ya guys. Nah, di sini juga ada televisi, ada wifi, dan juga ada tanaman. Ini tanamannya hidup ya guys. Jadi ciri khas rumah estetik itu memang selalu ada tanaman, meskipun tanamannya mati ataupun hidup, tapi lebih bagus sih tanaman hidup ya. Jadi kelihatan lebih hidup rumahnya dan juga lebih keren. Terus di sini juga ada lemari seperti biasa ya, dan ada meja juga. Jadi kira-kira seperti ini ya suasana yang ada di area ruang keluarga. Dan dari sini kita juga bisa melihat kolam renang. Jadi untuk kebersihan dan juga kerapihannya ini patut diberi jempol ya guys. Dan di sebelah dari ruang keluarga ini ternyata ada musola guys. Jadi mereka itu siapin tempat untuk sholat, dan peralatan sholatnya juga ada ya di lemari ini. Dan ternyata melalui jendela yang ada di ruangan ini kita juga bisa melihat kolam ikan. Terus di sini juga ada kamar, tapi nanti ya saya akan kasih review ke kalian. Tapi sebelum itu saya mau berjalan dulu ke daerah dapur. Nah, di sini bagi kalian yang bawa baby jangan takut ya. Di sini juga ada baby chair. Di sini ada meja makan, ada 6 buah kursi, dan di sini juga ada meja. Dan di atas lemari ini ada lukisan ya, seperti biasa, lukisan alam ataupun bingkai foto alam gitu ya guys. Di sini cukup terang ya guys, karena bukan dari lampu tapi dari cahaya matahari langsung, karena di atas meja makan ini ternyata ada jendela yang sangat besar guys. Terus di sini dapurnya mereka siapin dispenser, tempat untuk mencuci piring. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat ke kalian ya isi dari lemari dalam ini. Begitu saya buka ini nggak bau sama sekali ya. Seperti biasa isinya tempat untuk makan ataupun peralatan untuk makan ya. Terus di sini juga ada sendok, dan di situ ada talenan. Jadi komplit banget ya peralatan untuk masak. Jadi kalau kita mau masak ini lumayan komplit. Dan di sini juga ada peralatan untuk makan. Seperti biasa ya, semuanya bersih, nggak bau, dan juga nyaman guys. Dan di dekat tempat untuk mencuci piring ternyata ada jendela guys yang bisa dibuka. Jadi kalau kalian boring ataupun ya lagi pengen lihat pemandangan sambil cuci piring, ini ternyata view-nya lumayan bagus ya kalau dari sini. Selanjutnya seperti biasa saya akan menuju ke kamar yang ada di lantai bawah ini. Nah, kamar modelnya seperti ini ya. Itu Patrick lagi main game. Ukurannya nggak terlalu luas dan juga nggak terlalu kecil ya. Ukuran bednya itu sekitar 180 meter ya. Jadi bisa mau sekitar 3 orang ataupun 2 orang ya. Nah, di situ juga ada meja rias kecil, ada lemari kecil, dan juga ada tempat gantungan handuk. Jadi kira-kira seperti ini ya ukuran kamar ataupun pemandangan kamar yang ada di lantai bawah. Selanjutnya saya akan berjalan menuju ke lantai atas, dan seperti biasa tangganya ini terbuat dari kayu dan ini bersih banget ya guys. Terus di sini juga ada jendela yang ukurannya lumayan besar banget ya. Jadi aku suka banget sih sama rumah ini, karena rumah ini banyak banget jendela. Jadi walaupun di pagi hari itu kita nggak perlu ngidupin lampu, ini udah terang banget ya guys. Nah, sekarang saya udah sampai ke lantai atas. Di sini ada ruang untuk membaca anak-anak, dan untuk buku-bukunya ini cukup komplit banget. Jadi anak saya yang cewek itu suka banget ya baca buku di sini. Dan dari ruang area membaca ternyata di sini ada balkon, dan dari balkon ini kita bisa melihat ke area parkir. Karena ini videonya udah malam jadi nggak kelihatan banget ya guys. Sekarang saya akan menuju ke kamar pertama yang ada di lantai atas ini. Nah, di lantai atas ini ada 3 kamar. Yang pertama ada kamar untuk anak-anak. Dan begitu masuk aja saya udah suka banget sama kamar ini, karena bentuknya semuanya serba Lego guys. Dan warnanya juga warna Lego. Dan untuk ukuran bednya ini sekitar 90 ya, jadi nggak bisa untuk 2 orang, cuman cukup untuk 1 orang ya. Dan untuk lemarinya aku suka banget ya sama desainnya. Ini modelnya Lego semua guys. Oh my god. Dan di sini juga ada lemari ataupun kayak
meja untuk televisi. Jadi kalau mau taruh barang ataupun taruh tas kita juga bisa di sini ya. Dan bentuknya Lego lagi guys. Dan ini ada jendela pemandangannya ke daerah kolam renang. Jadi cukup keren banget guys. Dan selanjutnya saya akan menuju ke kamar mandi luar yang ada di lantai atas ini. Nah, kira-kira seperti ini ya pemandangannya. Terus dindingnya ini serba putih semua. Dan untuk kebersihan toiletnya ini cukup bersih banget ya guys, seperti baru ya, karena ini nuansanya masih baru banget guys, seperti habis direnov. Terus untuk peralatan sabun, tisu, sampo ini semuanya disediakan dan komplit banget guys. Dan disitu juga ada wastafel, lemari kaca. Dan untuk warnanya sendiri aku suka banget ya, warna biru soft seperti ini, jadi nggak kelihatan kayak norak-norak banget ya, dan juga nggak gelap sama sekali. Selanjutnya saya akan berjalan ke kamar yang kedua yang ada di lantai atas ini, dan begitu masuk aja udah kelihatan nuansa estetiknya ini terpancar ataupun menonjol ya guys. Nah, untuk ukuran bednya ini sekitar 180 ataupun sekitar 200 ya, bisa muat sekitar 3 orang. Terus yang aku suka dari kamar ini yaitu lampunya guys, ini semua terbuat dari bahan alam. Dan hordennya itu kalian bisa lihat sendiri ya, itu kayak ukiran-ukiran batik gitu. Dan di sini juga ada lemari. Saya penasaran banget dengan isinya, langsung saya buka aja ya. Ternyata di sini ada guling dan juga ada bantal. Di sebelah lemari juga ada meja rias. Dan di sini juga ada fasilitas AC. Jadi kira-kira seperti ini ya pemandangan dari kamar atas yang nomor 2. Selanjutnya saya akan tunjukkan ke kalian kamar yang terakhir, yaitu kamar utama yang ada di lantai atas ini. Nah, ini kamarnya cukup lumayan besar banget ya guys, jadi bisa untuk beramai-ramai. Untuk ukuran bednya ini sekitar 180 atau sekitar 200 ya, bisa muat sekitar 3 atau 2 orang. Kelihatan mewah banget ya kamarnya. Dan juga ada sofa. Di situ juga ada lemari yang cukup besar banget ya guys. Ini gila, ini gede banget sih benar. Bisa muat banyak baju. Jadi kira-kira seperti ini ya penampakan kamar utama yang ada di rumah ini. Bagaimana menurut kalian? Keren banget kan? Terus selanjutnya saya akan berjalan ke kamar mandi yang ada di dalam kamar ini guys. Nah, jadi kamar mandinya cukup luas banget ya guys. Ini juga ada bathtub. Ini gede banget guys, bathtubnya bisa muat sekitar 3 orang ya. Terus di sini lantainya dan juga dindingnya ini sama ya, warnanya dan juga modelnya ini sama. Ukirannya seperti ukiran batik gitu ya guys. Terus untuk toiletnya ini bersih, dan yang bikin unik dari kamar mandi ini yaitu showernya guys. Ini kayak shower model kuno gitu ya. Jadi ya cukup lumayan keren dan juga kreatif guys. Terus di situ juga ada jendela. Ini jendela balkon estetik guys. Jadi nanti aku akan kasih lihat ke kalian balkon estetiknya. Dan seperti biasa di sini juga ada wastafel, dan di sini juga ada lemari kaca, dan di sini juga ada banyak banget ya hiasan-hiasan. Jadi keren banget nggak sih kamar mandinya. Dan di sebelahnya ada gantungan handuk ya dari kayu. Selanjutnya saya akan berjalan ke ruangan ataupun daerah yang paling saya sukai dari rumah ini, yaitu adalah balkon estetiknya guys. Jadi di sini ada sendal. Kalau kita mau keluar kita harus pakai sendal ya supaya kakinya nggak kotor. Nah di sini banyak banget tanaman guys. Saya pengen banget sih punya tanaman seperti ini. Dan di situ juga ada kursi. Seperti biasa, Karen jadi pemandu. Nah di sini banyak banget ya tanaman-tanaman unik dan juga mahal-mahal banget nggak sih ini tanamannya. Dan di situ juga atapnya dari kayak jerami-jerami bambu gitu. Dan dari atas balkon ini kita juga bisa melihat sekeliling area ataupun kampung-kampung warga yang ada di sekitar rumah ini ya. Termasuk ada pohon durian juga, ada pohon rambutan juga. Jadi kelihatan banget nuansa-nuansa kayak daerah pedesaan itu keluar banget ya dari kelihatan dari rumah ini. Ini dia foto-foto keren yang saya ambil dari rumah ini. Dan saya ambil foto ini bukan dari kamera, tapi cuma dari HP biasa ya. Karena saya mau tunjukin ke kalian bahwa villa ini memang sebagus itu guys. Bukan hanya itu aja, villa ini juga masih banyak banget tempat-tempat foto yang keren-keren. Untuk kebersihan, kenyamanan, dan juga keramahan dari pemilik rumah ini patut banget diberi jempol guys. Demikian channel YouTube aku tentang review villa yang ada di daerah Jogja. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka atau tidak? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, and di share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya tentang review villa yang kedua yang ada di daerah Jogja. Sampai jumpa and God bless you.